Ada gajah, ada kelinci. Cakep! Suka sekali makan kelapa. Cakep! Kami buka presentasi ini. Assalamualaikum semuanya! Sebelum kami memaparkan tentang materi yang akan dipresentasikan, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, oleh sebab itu lebih baik kita berkenalan. Saya Mutiara Suci Nirmala, nomor absen 22. Saya Sagita Widiani, nomor absen 29. Saya Putri Handayani, nomor absen 24. Saya Sita Dewi Setiasih, nomor absen 32. Saya Ika Ayu Kesmawati, nomor absen 17. Saya Rahma Rizky Nabila, nomor absen 25. Saya Khairi Rosamisatu, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Abrorisa Mustaqim dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 1. Di sini saya sebagai editor. Kami akan memaparkan tentang penyakit menular seksual atau HIV. Yang pertama yang akan kami paparkan adalah data statistik penyakit menular seksual di Indonesia. Dan materi kedua adalah cara penularan penyakit seksual. Simak videonya ya teman-teman. Data statistik jumlah kasus AIDS. Jumlah AIDS yang dilaporkan dari tahun 2005 sampai dengan 2020 relatif stabil setiap tahunnya. Jumlah kumulatif AIDS dari tahun 1987 sampai dengan Juni 2020 sebanyak 125.587 orang. Kumulatif kasus AIDS sampai dengan Juni 2020. Yang pertama, tahun 2005 sekitar 5.395, dan pada 2006 mengalami penurunan sekitar 3.716. Setelah itu pada 2007 mengalami kenaikan lagi sekitar 4.872. Pada tahun 2008 mengalami peningkatan sekitar 5.359, dan pada tahun 2009 itu juga mengalami peningkatan sekitar 6.712. 2010 mengalami peningkatan sekitar 7.437, dan pada 2011 mengalami peningkatan 8.329, dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sekitar 11.238. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang sangat drastis sekitar 12.214. Pada tahun 2014 mengalami penurunan sekitar 8.754, dan pada 2015 9.215. Pada 2016 sekitar 10.164, dan pada 2017 sekitar 10.488. Pada tahun 2018 10.190. Pada tahun 2019 7.036, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 4.486. Itu berdasarkan tahunnya, dan sekarang berdasarkan provinsi yang terkena. Papua sekitar 23.629, Jawa Timur 21.016, Jawa Tengah 12.565, DKI Jakarta 10.672, Bali 8.548, Jawa Barat 7.719, Sumatera Utara 4.240, Sulawesi Selatan 3.563, Banten 3.230, Kalimantan Barat 2.866, Riau 2.558, Sumatera Barat 2.309, Nusa Tenggara Timur sekitar 2.204, Kepulauan Riau 2.174, Sulawesi Utara 2.103,
Sulawesi Barat 2039, Kalimantan Timur 1883, Daerah Istimewa Yogyakarta 1583, Sumatera Selatan 1410, Lampung 1092, Sulawesi Tengah 888, Nusa Tenggara Barat 861, Jambi 835, Maluku 799, Maluku Utara 736, Kalimantan Utara 643, Sulawesi Tenggara 638, Nanggroe Aceh Darussalam 584, Kepulauan Bangka Belitung 563, Kalimantan Selatan 537, Bengkulu 510, Kalimantan Tengah 348, Gorontalo 215, Sulawesi Barat 27. Dari data tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa peningkatan tertinggi di Provinsi Papua sekitar 23.629 dan yang paling rendah adalah Sulawesi Barat 27. Jumlah terkena AIDS berdasarkan umur. Persentase tertinggi yaitu umur 20 sampai 29 yaitu 31,9%, umur 30 sampai 39 31,2%, umur 40 sampai 49 yaitu 14,1%, umur 50 sampai 59 yaitu 5,4%, umur 15 sampai 19 yaitu 3,2%. Berdasarkan pekerjaan, jumlah AIDS tertinggi menurut pekerjaan atau status adalah tenaga non-profesional. 1. Karyawan yaitu 20.043, 2. Ibu rumah tangga 18.178, wira swasta atau usaha sendiri 16.376, 4. Petani atau peternak atau nelayan 6.204, dan yang terakhir yang paling tertinggi yaitu buruh kasar 5.898. Dan kalian bisa dilihat berdasarkan pekerjaan yang terdapat warna-warnanya itu sudah lengkap, kalian bisa baca sendiri. Data statistik jumlah terkena HIV. Kumulatif kasus HIV sampai dengan Juni 2020 sebanyak 398.784 orang. 5 provinsi dengan jumlah kasus HIV tertinggi adalah DKI Jakarta dengan 68.119, diikuti Jawa Timur 60.417, Jawa Barat 43.174, Papua 37.662, dan Jawa. Jumlah terkena HIV berdasarkan provinsi. Kasus HIV sampai dengan Juni 2020 sebanyak 398.784 orang. Dengan DKI Jakarta 68.119, Jawa Timur 60.417, Jawa Barat 43.174, Papua 37.662, Jawa Tengah 36.262, Bali 22.427, Sumatera Utara 20.487, Sulawesi Selatan 40.951, Banten 10.606, Kepulauan Riau 10.254, Kalimantan Barat 8.192, Kalimantan Timur 8.138, Daerah Istimewa Yogyakarta 6.593, Riau 5.925, Papua Barat 5.846,
Nusa Tenggara Timur 5.391, Sulawesi Utara 5.207, Maluku 4.462, Sumatera Selatan 4.233, Lampung 3.828, Sumatera Barat 3.826, Kalimantan Selatan 2.803, Nusa Tenggara Barat 2017, Jambi 1929, Sulawesi Tengah 1721, Bangka Belitung 1659, Maluku Utara 1190, Kalimantan Tengah 1129, Sulawesi Utara 1127, Bengkulu 951, Kalimantan Tenggara 850, Aceh 831, Gorontalo 328, Sulawesi Barat 246. Persentase HIV berdasarkan transmisi. Pensiun 4,4%. Heteroseksual 31,2%. Homoseksual 17%. Lain-lain 15,3%. Tidak diketahui 32,1%. Berdasarkan umur dan jenis kelamin. Persentase infeksi HIV tertinggi dilaporkan pada kelompok umur 25-49 tahun, dalam kurung 70,7%. Diikuti kelompok umur 20-24 tahun, dalam kurung 15,7%. Dan kelompok umur kurang lebih dari 50 tahun 7,0%. Data tersedia sejak tahun 2010. Persentase kasus HIV pada laki-laki sebesar 62% dan perempuan sebesar 38%. Dengan rasio laki-laki dan perempuan adalah 13:8. Data tersedia sejak tahun 2008. Cara penyebaran penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual atau disebut juga infeksi menular seksual adalah gangguan yang disebabkan oleh bakteri atau virus yang mengakibatkan pengidapnya mengalami rasa tidak nyaman pada bagian intim. Meskipun gangguan ini tidak selalu menimbulkan gejala tertentu, karena itulah seseorang dapat tertular penyakit ini dari seseorang yang tampak sehat dan tidak terlihat jika dirinya telah terinfeksi. Lalu bagaimana cara sebenarnya penyebaran dari penyakit menular seksual terjadi? Pada umumnya, gangguan pada organ intim ini menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh dari seseorang yang telah terinfeksi, seperti darah, cairan vagina, atau air mani. Penyakit ini juga dapat menyebar melalui kontak dengan kulit atau selaput lendir yang telah terinfeksi, contohnya luka di mulut. Paparan semua penyebab dapat terjadi saat melakukan hubungan intim melalui miswi, anal, hingga oral. Selain melalui hubungan intim, seseorang juga dapat terjangkit penyakit menular seksual saat berbagi jarum suntik yang umumnya digunakan para pengguna narkoba. Meski begitu, gangguan ini juga dapat menyebar saat kutu dan kudis yang terjadi pada organ intim menyebar melalui kontak pribadi pada seseorang yang dekat dan berbagi alat pribadi, seperti pakaian, spray, hingga handuk. Maka dari itu, kita juga harus tahu beberapa resiko yang dapat menyebabkan seseorang beresiko tinggi untuk mengidap penyakit menular seksual. Hal tersebut antara lain memiliki lebih dari satu pasangan seksual atau kerap berganti-ganti pasangan.
melalui hubungan intim dengan orang yang kerap berganti pasangan dan tidak menggunakan alat kontrasepsi saat berhubungan intim. Penyebab dari penyakit menular seksual. Gangguan yang dapat menyerang organ intim ini dapat mencakup semua jenis infeksi. Penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri adalah chlamydia, gonore, dan sifilis. Lalu, jenis gangguan yang disebabkan oleh virus adalah HIV, herpes genital, kutil kelamin atau HPV, dan hepatitis B. Selain itu, seseorang juga dapat mengidap penyakit ini disebabkan oleh parasit, dan contoh penyakitnya adalah trichomoniasis. Segala penyebab dari gangguan tersebut akan bersembunyi di air mani, darah, cairan vagina, dan terkadang pada air liur. Sebagian besar organisme tersebut dapat menyebar melalui hubungan intim tanpa menggunakan pengaman. Maka dari itu, ada baiknya untuk mengetahui latar belakang seseorang jika ingin melakukan hubungan intim tanpa pengaman, atau pastikan selalu menggunakan alat kontrasepsi saat seks dilakukan.